warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Zainal Abidin, dosen ilmu keperawatan Stikes Iksada Bojonegoro. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama di Iksada TV channel. Tentunya kita akan sharing terkait dengan ilmu kesehatan. Di sini izinkan kami untuk memaparkan terkait dengan ilmu yang ada di buku ini dengan tema buku ajar komunikasi dasar keperawatan. Nah, secara singkatnya di sini buku ini mengulas terkait dengan bagaimana kompetensi dasar ilmu komunikasi di dunia keperawatan yang telah diperbarui oleh AIPNI kurikulum baru 2021. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan kupas secara detail terkait dengan informasi-informasi dalamnya. Ada 4 bagian pokok yang telah dituangkan oleh buku ini. Lanjut terkait dengan tadi yang saya sampaikan, bagaimana isi yang ada di buku ajar komunikasi dasar keperawatan ini yang telah diterbitkan oleh Wikipedia atau Grup Publishing. Nah, di sini dalam buku ini kita pengenalan dulu. Buku ini memiliki identitas buku yang berupa judul, kemudian number book atau ISBN, kemudian pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya kapan, serta ukuran dari buku ini dan juga bahasanya yang digunakan dalam buku ini apa saja. Nah, judul buku ini merupakan buku ajar komunikasi dasar keperawatan yang menyesuaikan dengan kurikulum AIPNI terbaru terkait dengan keperawatan, yaitu tahun 2021 dengan nomor ISBN 978 623 407 1900 dengan pengarangnya adalah Nes Ahmad Zainal Abidin, Eskep MKes, dan diterbitkan oleh Nonpedia featuring Grup Publishing Wikipedia, tahun terbit 2022 Januari, dengan ukuran buku kurang lebih 14 x 21 cm dengan bahasa Indonesia. Nah, dalam bagian buku ini ada 4 komponen dasar di dalamnya. Yang pertama terkait dengan pendahuluan yang berisikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, dan sub CPMK-nya. Bagian yang kedua adalah terkait dengan kegiatan pembelajaran 1 yang berisikan terkait dengan konsep inti, yaitu konsep komunikasi secara umum. Dan bagian yang ketiga berisikan kegiatan pembelajaran kedua yang fokus tema yang diangkat adalah jenis-jenis komunikasi secara umum. Dan yang bagian terakhir atau bagian 4 berisikan terkait dengan kegiatan pembelajaran 3, yaitu bagaimana konsep komunikasi efektif dalam tatanan kesehatan atau dunia keperawatan. Yuk kita simak terkait dengan bagian-bagian tersebut. Yang pertama terkait dengan pendahuluan. Deskripsi mata kuliah ini telah menjabarkan bagaimana mahasiswa mampu untuk mempelajari terkait dengan prinsip-prinsip komunikasi secara umum beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan, ya. Dan kemudian secara khusus memberikan asuhan keperawatan yang diperuntukkan bagi individu sendiri. Nah, tentunya dalam dunia kesehatan penting sekali mempelajari ini karena ini adalah skill dasar yang digunakan untuk bagaimana memberikan tindakan yang efektif dan efisien pada pasien-pasien kita. Tentunya itu harus dipelajari secara awal dan detail dalam bangku kuliah, dan nanti akan diterapkan secara kontinu ketika dalam dunia kerja dan untuk pengembangan keilmuan keperawatan. Nah, di sini untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri telah mengikuti kegiatan pembelajaran komunikasi dasar keperawatan. Diharapkan mahasiswa mampu menganalisis ya tentang konsep komunikasi umum, komunikasi efektif, serta tren isu dalam komunikasi tersebut. Nah, karena dunia perkembangan komunikasi secara dinamitas terus berkembang sehingga dituntut untuk berkembang pula terkait dengan komunikasi di tatanan ilmu kesehatan, khususnya dalam hal ini adalah keperawatan. Nah, dengan capaian subtemanya atau sub CPMK-nya di sini, endingnya adalah mahasiswa nanti mampu mengaplikasikan ilmu komunikasi dasar di dalam atau di bidang keperawatan. Karena yang dihadapi oleh setiap perawat adalah bagaimana mampu memberikan layanan terbaik mereka bagi pasiennya dengan teknik komunikasi yang efektif, akan memberikan daya saing yang bagus, akan dapat memberikan respon terbaik yang diharapkan oleh pasien, dan tentunya nanti akan memberikan rasa percaya diri yang maksimal dalam dunia kesehatan. Nah, selanjutnya kita kupas secara detail subtema pokoknya. Yang pertama adalah komunikasi konsep secara umum. Di dalam buku ini, dalam buku ajar komunikasi dasar keperawatan, komunikasi menjelaskan bahwasanya adalah satu media atau alat yang digunakan untuk bisa dan mampu melakukan interaksi secara maksimal. Ya.
yang secara sosial pula akan lebih mengantisipasi segala bentuk kondisi miss yang ada di lingkungan tersebut, sehingga dapat mengantisipasi segala bentuk resiko yang menyebabkan kegagalan dari tujuan dari komunikasi itu sendiri. Sehingga dengan menerapkan kemampuan atau skill dasar komunikasi ini, diharapkan semua pelaku komunikasi memberikan efek positif terkait dengan apa pesan yang ingin disampaikan kepada sasaran. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui di dalam buku ini ternyata juga sudah dijelaskan secara detail, secara gamblang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Tentunya kita harus memperhatikan komponen-komponennya. Yang pertama, komunikator. Seorang komunikator yang baik tentunya harus paham siapa komunikannya. Nah, sebagai apa dia ketika memberikan komunikasi, perannya dia bagaimana, itu harus diketahui oleh semua orang. Selanjutnya, komunikan. Sasaran kita siapa? Tentu itu menjadi pokok penting terkait dengan keberhasilan apa yang ingin kita sampaikan. Tidak yang kalah penting pula yaitu pesan, karena ini adalah hal yang paling dasar sekali dalam dunia komunikasi. Apa yang ingin kita sampaikan, pesan itu dikemas dalam bentuk apa, tentunya harus dapat diterima oleh komunikan dengan baik. Sehingga kita wajib memperhatikan pesan yang kita kemas itu seperti apa modelnya, sehingga nanti komponen tujuan dalam komunikasi akan tercapai dengan baik. Semua itu tidak akan tercapai atau tidak akan terlaksana jika media yang kita gunakan juga tidak kita perhatikan. Oleh sebab itu, media dalam berkomunikasi juga penting sekali diperhatikan oleh semuanya, agar proses interaksi selama komunikasi juga akan berjalan dengan lancar, lugas, dan efektivitas output yang diharapkan akan tercapai. Sehingga dalam proses tersebut perlu diperhatikan pula oleh semua pelaku komunikasi, yaitu adalah interaksi feedback selama berjalannya komunikasi, sehingga atmosfer komunikasi, efek dan lingkungannya juga akan terlihat secara jelas. Itu yang tergambar dalam kegiatan pembelajaran 1. Dan juga di dalam buku ini didapatkan bentuk komunikasi itu sendiri. Yang pertama, aggressive communication, di mana di sini dijelaskan bahwasanya kita juga harus ada rambu-rambu. Komunikasi yang kita bentuk itu dalam bentuk apa? Karena itu nanti akan mempengaruhi tujuan komunikasi kita tercapai atau tidak. Kemudian bentuk yang lain adalah passive communication. Ini adalah lawan dari aggressive communication. Tentunya ini ada plus ada minusnya, sehingga terbentuklah yang namanya konsep bentuk komunikasi yang di tengah-tengahnya itu mampu memberikan solusi yang baik dalam dunia komunikasi, yaitu assertive communication, di mana ini yang harus kita terapkan dalam dunia keperawatan. Bagaimana pasien mampu kita bangun dengan baik untuk coping kesehatannya dengan teknik assertive communication, sehingga tujuan komunikasi akan tercapai dengan baik dengan media-media, dengan perhatian-perhatian tadi yang kita terapkan dalam skill kita berkomunikasi. Selanjutnya pada bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan kegiatan pembelajaran 2, adalah terkait komunikasi verbal dan juga non-verbal. Perlu digarisbawahi oleh teman-teman ISADA TV semuanya, bahwasanya komunikasi tidak hanya terlewat oleh lisan, melainkan adalah segala bentuk yang nampak saat kita berinteraksi dengan lawan komunikasi. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Yang kita ucapkan adalah verbalnya, verbalitas kita. Tetapi ketika mimik wajah, kontak mata kita, gestur tubuh, gerakan yang lain, itu adalah sangat menunjang sekali, karena itu adalah masuk komponen komunikasi nonverbal. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena keduanya adalah satu kesatuan yang harus diterapkan dalam dunia komunikasi. Tidak satu berjalan, tidak yang satunya pun berjalan sendirian, karena ini adalah satu kesatuan yang bisa dimaksimalkan oleh semua orang untuk mencapai tujuan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam bagian terakhir di buku ini adalah bagian pembelajaran ketiga. Pokok kunci dari buku ini adalah bagaimana seorang peserta didik atau mahasiswa keperawatan atau mahasiswa kesehatan itu mampu menjalankan komunikasi secara efektif pada pasiennya. Nah, tentu yang harus kita garis bawahi adalah bahwasanya komunikasi efektif adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan untuk menghasilkan suatu produk. Produk itu berdasarkan pada tujuan komunikasi sendiri. Apakah produk itu? Yaitu
ketika pesan yang ingin kita sampaikan pada pasien itu satu visi, satu penafsiran, satu pemahaman dengan apa yang kita rasakan, sehingga itu disebut dengan efektivitas komunikasi. Sehingga ketika terjadi multitafsir atau multi interpretasi antara komunikan dan komunikator, itu berarti tandanya keefektivitasan dalam suatu komunikasi tidak terbentuk. Oleh sebab itu, seorang petugas kesehatan atau peserta didik kesehatan bahkan keperawatan harus memperhatikan hal itu. Efektivitas atau tujuan dari terapi komunikasi itu benar-benar harus diperhatikan secara maksimal. Nah, dalam konteks sosial dan budaya juga tidak bisa dilepaskan dalam dunia komunikasi. Kenapa demikian? Kita sebagai makhluk sosial dan berbudaya tentu dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita tidak bisa menghiraukan hal tersebut. Karena apa? Karena suatu bentuk atau suatu komponen itu juga dibangun dari kondisi sosial dan budaya. Sehingga penting sekali oleh semua pelaku komunikasi memperhatikan aspek sosial dan budaya untuk bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien. Contoh konkret dalam dunia kesehatan, seorang perawat ketika ingin memberikan terapi, tentu kita tidak boleh menyampingkan atau bahkan nanti menolak nilai-nilai budaya dan sosial mereka, karena itu nanti juga akan menghambat proses jalannya terapi. Contoh kecil, ketika seseorang pasien ingin melakukan suatu terapi yang ada di rumah sakit, tapi juga mereka tidak menghilangkan nilai-nilai budaya yang mereka anut selama ini. Contohnya apa? Yaitu budaya Tara. Kita nggak boleh mengkat atau menolak nilai tersebut. Kita bisa mengadaptasikan dengan cara apa? Berdiskusi dengan pasien dan juga keluarganya. Mana yang adaptasi budaya dan adaptasi kesehatan yang bisa diambil garis tengahnya, sehingga nanti terapi yang dijalankan bisa secara optimal. Tidak ada kesenjangan atau singgungan antara konsep medis dan konsep nilai-nilai yang ada pada mereka. Seperti itu. Dalam kegiatan pembelajaran yang ketiga ini juga termuat, yaitu terkait dengan konteks kesehatan, yaitu bagaimana layanan impact yang nyata pada pasien itu menjadi kunci bagi semua tenaga kesehatan untuk mampu memberikan layanan terbaik dengan pendekatan komunikasi yang efektif. Dan juga dalam hal tersebut kita tidak boleh mengesampingkan yang adanya tren dan isu dalam komunikasi. Karena apa? Semuanya akan terlibat di dalamnya. Kita bisa melihat beberapa kasus-kasus yang ada di media sosial, banyaknya komplain, banyaknya terkait dengan pengaduan ketidakpuasan yang diadukan oleh pasien, keluarga terhadap rumah sakit, terhadap layanan yang telah diberikan. Itu semuanya rata-rata hampir lebih dari 50% karena skill komunikasi yang dijalankan oleh petugas kesehatan tidak secara maksimal diterapkan, sehingga itu nanti akan berdampak pada bagaimana kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Tentu itu tidak kita harapkan, sehingga menjadi pokok kunci untuk semuanya. Komunikasi itu menjadi peranan penting dalam dunia kesehatan dan tidak boleh diabaikan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana implementasi itu pada pasien kita, pada keluarga kita, pada teman sejawat kita, pada masyarakat atau komunitas. Semua itu tidak akan berjalan dengan baik jika kita sendiri tidak mampu menjalankannya, tidak mau melakukannya, atau bahkan enggan untuk mempelajari updating terkait dengan dunia komunikasi, khususnya pada tatanan layanan kesehatan di dunia keperawatan. Sehingga penting sekali untuk teman-teman semuanya melakukan upgrading diri dalam membangun skill komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga akan terbentuk dunia komunikasi yang terapeutik, yang bermanfaat untuk semuanya. Nah, dalam buku ini tidak hanya mengulas tentang itu, tetapi perlu diketahui oleh sobat kisah diri semuanya, di dalamnya juga ada rangkuman dari setiap bab atau setiap bagian. Juga terdapat tugas-tugas yang bisa digunakan oleh semua peserta didik atau semua praktisi kesehatan. Ada evaluasi dan juga ada kata kunci di dalamnya, digunakan untuk bagaimana menjadi pedoman untuk semuanya, agar bagaimana skill komunikasi kita itu lebih terupgrade lagi, sehingga kemampuan kita dalam dunia keperawatan sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah di sini kita juga memberikan link bahwasanya buku ini telah
beredar di segala bentuk media sosial yang ada di dunia maya, karena di situ buku ini ternyata termasuk kategori buku yang masuk baru, tapi untuk konsumsinya juga sudah lumayan banyak. Bisa dicek di beberapa link penjualan buku, karena buku ini juga sangat diminati. Karena apa? Buku ini setelah membedah lihat di link, ternyata buku ini adalah buku satu-satunya yang terbaru sesuai dengan kurikulum IPNI tahun 2021 terkait dengan keperawatan atau komunikasi yang di dalamnya, seperti itu. Terima kasih Sobat Irsada TV yang setia di channel ini. Semoga apa yang kami paparkan, yang kami ulas tadi memberikan manfaat dan hasanah kewawasan terkait dengan ilmu komunikasi, khususnya di dunia keperawatan. Besar harapan kami kita bisa memberikan beragam karya lagi untuk kemajuan bangsa dengan lewat media yang ada di Irsada TV di sini. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe untuk kemajuan kami dan juga untuk wawasan semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.